Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat beserta i'tikaf Masjid Al-Muttaqin yang senantiasa Allah rahmati. Kembali kita memuji kepada Allah Ta'ala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmatnya Allah Ta'ala tambahkan kepada kita usia kita, dan Allah Ta'ala tambahkan pula ketaatan-ketaatan kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Maka ketika Allah Ta'ala tambahkan kepada kita usia kita, Allah tambahkan kepada kita umur kita, dan Allah Ta'ala masih tambahkan kita dengan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, artinya Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Salat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena perjuangan beliau, dan semoga juga tercurah salawat ini kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Baik jamaah yang terhormati, hari-hari ini kita memasuki rangkaian hari-hari terbaik atau malam-malam terbaik dalam malam-malam setahun ini. Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya malam-malam terbaik adalah malam-malam di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka pada malam hari ini kita sudah memasuki rangkaian kedua, hari kedua pada 10 hari terbaik ini. Maka tujuan kita berkumpul di masjid ini, kita beriktikaf, adalah kita ingin mendapatkan kemuliaan dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Karena dalam sebuah tafsir, sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya di antara makna Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir. Maka orang-orang yang mereka bertemu dengan malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala akan tetapkan bagi mereka takdir selama setahun ke depannya dengan takdir penuh dengan kebaikan. Namun yang perlu kita pahami ketika mendengar kata takdir yang baik, yang perlu kita pahami jamaah yang terhormati, maka takdir ini ada dua macam. Takdir Allah berikan kepada kita ini ada menurut akal kita, ini ada takdir baik, ada takdir buruk. Namun orang-orang yang mereka Allah Ta'ala jadikan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah Ta'ala jadikan takdir mereka selama 1 tahun ke depan adalah takdir yang baik. Baik ketika Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala takdirkan untuknya dengan kebaikan. Kebaikan di sini adalah artinya Allah Ta'ala tetapkan baginya sebuah kebaikan. Allah tetapkan baginya sebuah ibadah, yang mana ibadah ini mendatangkan kebaikan. Ibadah ini mendatangkan pahala. Maka Allah Ta'ala jadikan orang tersebut lebih banyak pahalanya pada tahun di mana ia bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah Allah Ta'ala menjadikan kebaikan dari sebuah keburukan. Maka ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan Allah Ta'ala tetapkan baik untuk kita kebaikan selama 1 tahun ke depan, mungkin Allah Ta'ala jadikan kita terkena sakit. Allah jadikan kita bermaksiat. Namun sakit dan maksiat ini akan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Sakit ini menjadikan kita sadar bahwasanya kita adalah hamba yang lemah. Kita menjadi lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Ketika kita bermaksiat, maka maksiat ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala dengan kita bertaubat kepada Allah. Maka semua takdir ini Allah Ta'ala tentukan menjadi kebaikan. Baik ini takdir yang baik menurut akal kita ataupun takdir yang buruk menurut akal kita. Maka semuanya ini Allah Ta'ala akan jadikan kebaikan untuk hamba-hamba yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Juga kita berharap bahwasanya kita mendapatkan kemuliaan karena
menurut Imam Az-Zuhri, di antara makna al-qadar adalah kemuliaan, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan manusia ini tidaklah memuliakan Allah sebagaimana semestinya. Maka di antara makna qadar ini adalah kemuliaan. Maka orang-orang yang mereka bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini adalah manusia-manusia pilihan, adalah manusia-manusia yang mulia. Maka jamaah yang terhormati, kenapa malam Lailatul Qadar ini menjadi malam dinamakan dengan malam kemuliaan? Karena Allah Ta'ala menurunkan para malaikat pada malam tersebut. Dan malaikat ini tidak berkumpul kecuali untuk hal yang mulia. Maka Allah Ta'ala jadikan malaikat berkumpul di majlis ilmu, karena dalam majlis ilmu ini ada kemuliaan. Allah Ta'ala jadikan para malaikat mengelilingi orang yang mengunjungi orang sakit, karena dalam mengunjungi orang sakit ini ada kemuliaan. Maka para malaikat ini mereka tidaklah berkumpul kecuali untuk hal-hal yang mulia. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka para malaikat mereka turun pada malam Lailatul Qadar, warruh, dan juga malaikat ruh. Siapa itu malaikat ruh? Malaikat ruh adalah malaikat Jibril. Yang mana Nabi mengatakan bahwasanya malaikat Jibril, saya pernah melihat malaikat Jibril dengan di ufuk, dengan beliau memiliki 600 sayap. Yang mana sayapnya ini bertabur dengan permata dan berlian. Inilah malaikat Jibril. Maka Allah Ta'ala turunkan pada malam Lailatul Qadar ini malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya, sehingga mereka ingin menyaksikan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia. Namun yang menjadi pertanyaan, ibadah apa yang disaksikan oleh para malaikat pada malam Lailatul Qadar ini? Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya para malaikat pada malam Lailatul Qadar ini ingin menyaksikan sebuah ibadah yang mulia, yaitu ibadah membaca Al-Quran. Karena jamaah yang terhormati, malaikat ini mereka melakukan sholat sebagaimana kita sholat. Malaikat ini mereka melaksanakan umroh sebagaimana mereka umroh. Karena di langit sana ada sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur. Dan Nabi kita mengabarkan bahwasanya di Baitul Ma'mur ini setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, kemudian mereka melaksanakan sholat. Mereka bertawaf, mereka berkeliling, mengelilingi Baitul Ma'mur, kemudian mereka tidak pernah kembali ke tempat asal mereka. Jadi mereka senantiasa mengelilingi Baitul Ma'mur sampai Allah Ta'ala wafatkan mereka pada hari kiamat. Maka para malaikat ini mereka melakukan ibadah sebagaimana kita ibadah. Mereka sholat, mereka bersujud, mereka umroh, mereka haji sebagaimana kita manusia. Namun ada hanya satu ibadah yang tidak dikerjakan oleh para malaikat, yaitu ibadah membaca Al-Quran. Maka di antara sunnah yang perlu kita perbanyak pada malam-malam Lailatul Qadar ini, pada malam-malam 10 hari malam terakhir ini, adalah ibadah dengan membaca Al-Quran. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya orang membaca Al-Quran dalam Ramadan ini bertingkat-tingkat. Beliau mengatakan tingkatan pertama adalah orang yang membaca Al-Quran semampunya. Dia membaca 1 juz, 2 juz. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya orang ini akan mendapatkan 10 kebaikan dari huruf yang ia baca. Kemudian yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran, kemudian Al-Quran Al-Quran ini mengurangi tidurnya. Yang biasanya dia tertidur jam 10, jam 11, kemudian dia membaca Al-Quran sampai jam 12, sampai jam 1. Maka kata Ibnu Qayyim, orang ini akan mendapatkan 2 kali lipat dari golongan pertama. Kemudian orang yang ketiga adalah orang-orang yang mereka menggunakan malam-malam ganjil ini, menggunakan malam-malam pada 10 malam terakhir ini dengan begadang. Mereka menggunakannya full untuk membaca Al-Quran. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya orang-orang ini mereka mendapatkan pahala yang tak terhingga dari bacaan Qur'annya. Maka jamaah yang terhormati, maka di antara sunnah yang perlu kita perbanyak pada malam-malam hari ini adalah kita membaca Al-Quran, karena ini adalah ibadah yang akan disaksikan oleh
malaikat ketika terjadi malam Lailatul Qadar. Baik, jamaah yang terhormati, insyaallah tema kajian kita pada malam atau pagi ini? Malam menjelang pagi ya. Insyaallah adalah 5 tanda kebaikan. Ya, karena dalam hadis Nabi SAW beliau menyebutkan ada 5 tanda kebaikan bagi seorang hamba. Namun tentunya ini adalah kebaikan yang Nabi sebutkan secara langsung, karena isi dari hadis-hadis Nabi isinya semuanya adalah kebaikan. Ya. Hadis-hadis Nabi semuanya berisikan tentang kebaikan. Namun Nabi SAW beliau menyebutkan ada 5 tanda kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Apa saja 5 kebaikan ini? Maka yang pertama adalah Allah Ta'ala di antara tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang pertama adalah dipahamkannya seorang hamba dengan ilmu agama. Dalam sebuah hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi kita bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan jadikan ia paham dengan ilmu agama. Maka jamaah yang terhormati, kebaikan yang dibicarakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah kebaikan secara umum. Kebaikan yang menyangkut kebaikan secara individu ataupun kebaikan sosial. Kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Maka Nabi kita mengatakan bahwasanya barang siapa yang Allah ingin kehendaki untuknya kebaikan, Allah Ta'ala akan jadikan yang bersangkutan paham dengan agama. Maka kebalikan darinya adalah bahwasanya orang-orang yang mereka tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala, Allah jadikan mereka adalah orang-orang yang tidak paham dengan agama. Maka kenapa Nabi kita mengatakan bahwasanya pemahaman agama ini menjadi sebuah tanda kebaikan bagi seorang hamba? Maka jawabannya adalah yang pertama adalah bahwasanya paham agama ini, dengan kita memahami agama, maka kita akan memahami dan mengenal Allah Ta'ala. Ini sebab pertama. Maka jamaah yang terhormati, kenapa orang yang mengenal Allah Ta'ala menjadi orang yang penuh dengan kebaikan? Maka orang yang mengenal Allah Ta'ala disebut dengan banyak kebaikan adalah karena setiap detik dalam hidup kita adalah berisikan keputusan-keputusan Allah Ta'ala. Maka orang yang mereka paham dengan Allah Ta'ala, orang yang mereka kenal Allah Ta'ala, maka mereka akan menerima semua keputusan-keputusan Allah yang Allah tetapkan untuknya. Maka ketika Allah Ta'ala putuskan kepada seseorang bahwasanya dia sakit, bahwasanya dia bangkrut, maka ketika orang ini mengenal Allah Ta'ala, maka dia tidak akan stres, dia tidak akan bingung. Beda halnya dengan orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala dia uji dengan sebuah malapetaka, diuji dengan sebuah musibah, maka orang-orang ini mereka akan bingung. Orang ditimpa dengan sebuah penyakit, penyakitnya lama, penyakitnya keras, maka orang yang mereka tidak mengenal Allah Ta'ala, mereka akan bingung, mereka akan stres, bahkan mungkin mereka akan menjadi bunuh diri. Adapun orang yang mengenal Allah Ta'ala, maka dia mengetahui bahwasanya dalam ujian ini ada kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan bagi hamba tersebut. Maka dia tidak bingung, sehingga kemudian dia menikmati rasa sakit ini, dia menikmati musibah ini, karena musibah ini adalah sebuah kebaikan dan ketetapan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Maka orang yang mengenal Allah ini, maka para ulama kita mengatakan bahwasanya nikmat paling besar di dunia ini adalah nikmat mengenal Allah. Karena orang yang mengenal Allah Ta'ala, dia akan menerima semua keputusan Allah Ta'ala. Adapun ya, nikmat paling besar pada hari kiamat nanti adalah maghfiratun minallah, adalah ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi kenikmatan paling besar di dunia ini selama manusia hidup adalah kita mengenal Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kenikmatan paling besar seorang hamba ketika di hari kiamat nanti,
dia mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenikmatan paling besar seorang hamba ketika dia sudah mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, tentu dia akan masuk ke dalam surga. Maka kenikmatan yang paling besar di surga nanti bukanlah kita memiliki banyak pasangan, bukan kita memiliki banyak bidadari, bukan kita banyak memiliki istana, bukan kita memiliki berbagai macam kenikmatan di surga. Tidak. Namun para ulama kita mengatakan bahwasanya nikmat paling besar di surga nanti adalah kita diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Jadi bukan kita memiliki banyak bidadari. Karena beberapa tahun yang lalu ya sempat ada ustadz di TV ya yang mengatakan bahwasanya kenikmatan yang paling besar di surga nanti adalah memiliki banyak istri. Ya, memiliki banyak istri dari kalangan bidadari. Ini salah. Ya. Namun yang benar adalah kenikmatan paling besar di surga nanti adalah kita bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Maka ketika Allah Ta'ala menampakkan wajahnya kepada kita, maka kita akan melupakan semua kenikmatan yang ada di surga. Baik, jamaah yang Allah rahmati. Kemudian yang kedua, kenapa agama ini, orang yang paham dengan agama ini menjadi sebab kebaikan. Yang kedua adalah karena agama ini adalah petunjuk. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Bahwasanya dzalikal kitab, inilah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin. Maka Allah Ta'ala menghubungkan bahwasanya Al-Quran ini, agama ini adalah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang mereka berjalan tidak menggunakan petunjuk, maka mereka akan tersesat. Maka Allah Ta'ala jadikan agama ini menjadi sebuah petunjuk dalam menjadi sebuah kompas dalam kehidupan manusia. Maka agama ini menjadi sebuah jalan hidup, ya, menjadi sebuah panduan bagaimana seorang muslim ketika dia hidup di dunia ini. Maka orang-orang yang mereka mengambil petunjuk dari agama ini, mereka adalah orang-orang yang akan selamat. Sementara orang-orang yang mereka tidak memiliki petunjuk adalah orang-orang yang mereka akan tersesat dan akan menjadi orang yang celaka. Maka orang-orang yang mereka tidak mengenal agama, ketika mereka berjalan di atas muka bumi ini, mereka di atas kesesatan. Mereka berjalan tidak memiliki petunjuk, maka kemudian mereka akan mengalami kebingungan. Ketika mereka memilih pasangan, maka mereka akan salah jalan dalam memilih pasangan. Ketika mereka menjalani kehidupan, mereka berbisnis, karena mereka tidak memiliki petunjuk, maka akhirnya mereka tersesat dan mereka salah jalan dalam bisnis mereka, sehingga mereka mendatangkan bukannya keuntungan malah kerugian. Baik kerugian dalam urusan dunianya maupun dalam masalah akhiratnya. Maka agama ini menjadi sebuah petunjuk bagi orang-orang yang mereka bertakwa. Makanya Nabi kita mengatakan bahwasanya barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuknya kebaikan, Allah Ta'ala akan jadikan ia paham dengan ilmu agama. Kemudian sebab ketiga, kenapa agama ini menjadi sebuah tanda kebaikan bagi seorang hamba. Yang ketiga adalah karena agama ini akan membersihkan hati manusia. Maka jemaah yang terhormati, hati manusia ini tidak akan bersih kecuali dengan agama. Maka agama ini akan membersihkan dari manusia hati mereka. Agama ini akan membersihkan dari manusia rasa kikir, rasa pelit. Karena sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, Innal insana idza khuliqal insan innal insana idza khuliqa halu'a idza massahul khairu manu'a wa idza massahul syarru jazu'a. Allah mengatakan sungguhnya manusia diciptakan dengan sifat penuh keluh kesah. Idza massahul khairu manu'a, jika dia diberikan kebaikan, diberikan nikmat, manu'a, dia akan pelit. Wa idza massahu syarru jazu'a, dan jika dia ditimpa dengan sebuah kesulitan,
dengan sebuah malapetaka, dengan sebuah musibah. Jazua, dia akan penuh dengan keluh kesah. Illal musallin, Allah mengatakan kecuali orang-orang yang mereka salat. Orang yang salat adalah orang-orang yang beriman. Maka iman ini, agama ini akan membersihkan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka agama ini menjadi sebuah jalan bagi seorang manusia untuk membersihkan dirinya. Maka orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka harta, apakah harta ini bisa membersihkan manusia? Jawabannya adalah tidak. Bahkan harta ini menjadikan seseorang menjadi orang yang lebih buruk akhlaknya. Kita saksikan orang-orang yang mereka kaya, yang tidak punya keimanan, yang Allah berikan kepada mereka kaya dan mereka tidak beriman, bagaimana mereka membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Mereka jadikan kekayaan mereka ini menjadi sumber kerusakan di muka bumi ini. Mereka mengeruk kekayaan yang di muka bumi ini dengan seenak mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan antara baik dan buruk, yang penting mendatangkan keuntungan bagi mereka. Maka inilah orang-orang yang mereka tidak memiliki agama. Adapun orang-orang yang mereka memiliki agama, mereka paham dengan agamanya, maka mereka akan menggunakan kekayaan mereka akan menggunakan yang Allah berikan kepada mereka ini untuk hal-hal yang baik. Agama ini akan mengatur mereka, membersihkan hati mereka. Ketika mereka berbisnis, mereka tujuannya bukan hanya untuk rugi saja, ya, tapi mereka memiliki aturan-aturan yang diatur oleh agama, sehingga kemudian mereka ketika berbisnis, mereka menjadi orang yang lebih baik dalam bisnis mereka. Ya. Nabi kita mengatakan bahwasanya orang-orang yang mereka menimbun, ya, Nabi kita melaknat orang-orang yang mereka menimbun. Ya, maka sekarang di zaman beberapa waktu yang lalu, ya, banyak pengusaha-pengusaha yang mereka tidak memiliki iman, mereka menimbun minyak goreng sehingga terjadi kelangkaan. Ya, kalau mereka adalah orang yang beriman, maka tentu mereka tidak akan melakukan penimbunan-penimbunan seperti ini. Namun, ya, makanya ulama kita mengatakan bahwasanya agama ini adalah sebab seseorang menjadi dibersihkan hatinya. Maka ini menjadi sebuah tanda kebaikan bagi seorang hamba. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah kenapa agama ini dikatakan menjadi tanda kebaikan bagi seorang hamba. Yang keempat adalah bahwasanya karena agama ini adalah warisan terbaik bagi seorang hamba. Maka dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan bahwasanya ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus dari seorang manusia jika dia meninggal. Ya, ada 3 amalan yang tidak akan terputus amalannya, pahalanya dari seorang manusia ketika dia meninggal. Apa saja? Maka di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi, adalah ilmu yang dimanfaatkan. Jadi ketika seorang hamba, ketika dia meninggal dan dia mewariskan untuk anak-anaknya, dia mewariskan untuk orang lain dengan sebuah ilmu yang diajarkan dan kemudian diamalkan, dimanfaatkan oleh orang yang mendapatkan ilmu darinya, maka orang ini hanya mati fisik saja. Adapun amalannya, maka amalannya akan tetap senantiasa hidup selama orang yang mengamalkannya, orang yang diajarkan ini mengamalkan apa yang didapatkan dari orang tadi. Maka orang-orang yang meninggalkan harta, orang-orang yang meninggal kemudian meninggalkan harta, maka harta ini bisa menjadi sumber keretakan dalam keluarganya. Betapa banyak kita sering mendengar ada orang yang mereka ribut gara-gara memperebutkan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, maka persaudaraan menjadi rusak. Ya. Harta yang kita tinggalkan untuk anak kita, untuk keluarga kita, ini hanya akan menjadi kotoran. Ya, ketika dibelanjakan untuk membeli makanan, maka akan menjadi kotoran. Ketika dibelanjakan dengan barang-barang yang lainnya pun akan menjadi barang yang tidak terpakai. Maka harta sesungguhnya yang terbaik adalah warisan terbaik untuk anak keturunan kita adalah kita pahamkan kepada mereka ilmu agama. Ya. Kemudian yang kelima,
Kenapa agama ini menjadi tanda kebaikan bagi seorang hamba? Yang kelima adalah karena agama ini akan menghadirkan rasa takut. Ya. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala adalah para ulama, orang-orang yang mereka paham dengan ilmu agama. Maka jamaah yang terhormati, orang-orang yang mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang akan senantiasa berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Orang-orang yang mereka tidak mengenal Allah Ta'ala, mereka adalah orang yang seenaknya akan berbuat kejahatan, orang yang senantiasa akan berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Mereka akan membuat kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadikan bumi ini menjadi rusak. Maka dengan adanya kita takut kepada Allah Ta'ala, ini akan menjadikan seseorang orang yang paham dengan agama ini, maka dia akan menimbulkan rasa takut. Maka orang yang mereka menahan dirinya tidak menyakiti orang lain, karena dia paham bahwasanya ketika dia menyakiti artinya dia berbuat maksiat, artinya dia berbuat dosa. Ada orang yang tidak berani membunuh karena dia sudah paham bahwasanya membunuh orang ini adalah hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan dalam agama ini. Maka agama ini akan menjadi tali kekang, akan menimbulkan rasa takut yang menjadikan seseorang menjadi terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ini tanda kebaikan yang pertama adalah tanda kebaikan ketika Allah Ta'ala menjadikan seseorang paham dengan ilmu agama. Kemudian yang kedua, di antara tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang kedua adalah kesabaran dalam menghadapi sebuah musibah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kita mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan timpakan kepadanya musibah. Maka jemaah yang terhormati, ya, bahwasanya Allah Ta'ala akan menjadikan ketika Allah Ta'ala menginginkan sebuah kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan jadikan hamba tersebut, Allah Ta'ala akan timpakan kepada hamba tersebut dengan ujian. Allah Ta'ala akan jadikan hamba tersebut diuji di dunia ini. Maka musibah-musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita pada hakikatnya tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita. Ya. Jadi banyak orang yang ketika Allah Ta'ala uji dengan sebuah musibah, ya, kemudian dia tersadar bahwasanya selama ini dia adalah orang yang tidak baik, selama ini dia adalah ahli maksiat. Maka kemudian Allah Ta'ala timpakan kepadanya musibah sehingga kemudian dia berubah menjadi orang baik. Kita saksikan dalam kehidupan kita betapa banyak orang-orang yang awalnya dia ahli maksiat, dia orang yang suka berbuat kejahatan, kemudian Allah Ta'ala timpakan kepadanya dengan sebuah penyakit, ya, Allah timpakan kepadanya dengan sebuah musibah, kemudian orang ini berubah menjadi 180 derajat, kebalikannya menjadi orang yang sangat baik. Maka di antara bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah Ta'ala jadikan hamba tersebut, Allah Ta'ala timpakan kepada hamba tersebut dengan sebuah musibah. Maka musibah ini pada hakikatnya adalah tujuannya adalah untuk menjadikan seorang hamba ini menjadi sadar. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di atas muka bumi ini, di daratan dan di lautan,
Bima kasabat aydinas, disebabkan karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Tujuannya untuk apa? Allah Ta'ala ingin menimpakan dengan sebuah musibah ini agar manusia ini la'allahum yarji'un, agar orang-orang ini mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan musibah ini, dengan penyakit ini, mungkin menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi musibah ini jangan kita lihat dengan sebuah kebencian. Karena musibah ini pada hakikatnya adalah tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita. Maka di antara tanda kebaikan Allah kepada seorang hamba, Allah Ta'ala ketika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah Ta'ala jadikan, Allah timpakan kepada hamba tersebut musibah. Mungkin di antara kita ada orang yang sudah lama mengalami sakit. Ada di antara kita mungkin ketika berbisnis, Allah Ta'ala jadikan bisnisnya bangkrut. Maka jangan pandang bahwasanya hal ini adalah sebuah keburukan. Jangan pandang ruginya kita, bangkrutnya kita, sakitnya kita dengan pandangan kebencian. Namun lihatlah dengan pandangan bahwasanya ini adalah sebuah musibah untuk memperbaiki diri. Jadi jangan lihat dengan kacamata kebencian, namun lihatlah dengan kacamata hikmah, bahwasanya Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Maka musibah ini menjadi sebuah tanda kebaikan, karena musibah ini akan menjadikan seseorang hamba memperbaiki dirinya. Ya. Kemudian kenapa musibah ini juga menjadi sebuah tanda kebaikan? Maka musibah ini juga menjadi sebab seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, ma yusibul muslim min nasabin wa sabbin wa lahamin wa la huznin hatta syaukatin yushaku bihi illa kafarallahu biha khotoyahu. Nabi kita mengatakan, tidaklah seorang muslim dia ditimpa dengan nasabin, dengan keletihan, wasabbin, dan juga dengan kegalauan, walahamin, dan juga dengan kekhawatiran, walahuznin, dan juga dengan kesedihan, hatta syaukatin, kata Nabi, bahkan sampai duri yang menancap, yang tertancap atau tertusuk kepada seorang muslim ini illa kafarallahu bihi al-khotoya, kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan sebagai penghapus dosa dari hamba tersebut. Jadi kesedihan yang kita rasakan, rasa letih yang kita rasakan ini ternyata menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi kegundahan kita dengan masa depan atau kesedihan kita dengan masa lalu, ini juga menjadi sebuah ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi semua yang ada pada diri kita, dari rasa letih kita bekerja, rasa letih kita mengurus rumah tangga, rasa letih kita mengurus anak-anak kita, ini semuanya menjadi penghapus dosa bagi kita. Maka jamaah yang terhormati, kadang Allah Ta'ala mengampuni seorang hamba ini bukan hanya dengan istighfar kita. Kalau Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita hanya dengan istighfar kita, maka sangat sedikit sekali istighfar kita yang kita ucapkan. Ya, sangat sedikit sekali istighfar yang kita ucapkan. Kalau Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita disebabkan karena taubatnya kita. Taubat kita adalah taubat yang kadang taubat munafik, yang kita tidak bertaubat dengan sesungguhnya. Maka kalau seandainya Allah Ta'ala hanya mengampuni kita dari dosa-dosa kita dengan istighfar dan taubat kita, maka akan sangat banyak sekali tumpukan-tumpukan dosa yang belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka di antara bentuk pengampunan Allah kepada kita adalah Allah Ta'ala timpakan kepada kita dengan musibah. Maka dalam hadis tadi Nabi mengatakan, tidaklah seorang muslim dia ditimpa dengan rasa letih, dengan kegalauan, dengan kekhawatiran, dengan kesedihan, dan tertusuk duri, kecuali Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi dosa ini ternyata bukan hanya diampuni oleh Allah Ta'ala dengan istighfar kita, bukan diampuni hanya dengan ibadah kita, namun juga Allah Ta'ala mengampuni kita dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Kemudian di antara
musibah ini menjadi sebuah tanda kebaikan bagi kita, karena musibah ini juga ternyata, yang jamaah yang terhormati, ternyata juga meninggikan derajat seorang hamba di surga nanti. Imam Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan sebuah pelajaran yang sangat indah dari peristiwa perang Uhud, di mana dalam perang Uhud ini kaum muslimin, Nabi dan para sahabat dikalahkan oleh orang-orang kafir. Maka apa pelajaran yang dipetik, apa yang pelajaran disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam perang Uhud ini? Maka beliau mengatakan, Innallaha subhanahu wa ta'ala hayya'a li'ibadihil mu'minin manazila fi dari karamatih lam tablugha a'maluhum wa lam yakunu bibalighihi illa bil bala wal mihan. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala menyiapkan bagi hamba-hambanya yang muslim, bagi hamba-hambanya yang mukmin, dengan sebuah kedudukan yang tinggi di hari kiamat nanti, bukan dengan amalan mereka, namun dengan ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka. Jadi musibah-musibah yang menimpa pada diri kita ini pada hari kiamat nanti, ini akan menjadikan kita menjadi tinggi derajatnya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan bahwasanya Nabi kita mengatakan, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang di bawahnya dan orang yang di bawahnya. Maka kita tidak melihat bahwasanya kita tidak melihat seorang nabi pun yang dalam kehidupannya mereka bertabur dengan kenikmatan. Nabi ini Allah Ta'ala jadikan kehidupannya penuh dengan ujian. Maka kita mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau menghadapi ujian, bagaimana beliau diusir dari kampung halamannya, bagaimana Nabi ketika sholat kemudian beliau ditimpakan dengan kotoran unta, bagaimana ketika Nabi SAW bagaimana beliau kemudian diboikot, diisolasi di Syi'ib Bani Hashim. Maka bagaimana kemudian sampai Nabi dikatakan bahwasanya Nabi selama 3 tahun beliau hanya makan rumput dan daun-daunan ketika Nabi diisolasi oleh orang-orang Quraisy. Ya, maka pantaslah apabila para nabi adalah manusia yang paling tinggi derajatnya di surga nanti. Maka ketika Allah Ta'ala berikan kepada kita ujian dengan rasa sakit, dengan sebuah penyakit atau dengan yang lainnya, maka ingatlah bahwasanya ujian ini tujuannya adalah untuk menjadikan kita memiliki derajat yang tinggi di surga nanti. Ya, jadi Allah Ta'ala kadang menimpakan kepada seorang hamba dengan ujian ini untuk meninggikan derajat orang tersebut. Kemudian di antara tanda kebaikan dari musibah ini, bahwasanya musibah ini akan menjadikan karakter manusia, akan menunjukkan karakter asli dari seorang manusia. Maka manusia dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwasanya, dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan bahwasanya an-nasu masturun hatta idza nazala bihimul bala sara ila haqaiqihim. Beliau mengatakan bahwasanya manusia itu pada hakikatnya adalah semuanya sama. Di hadapan orang lain semuanya sama. Hatta idza asabahumul bala sara ila haqaiqihim. Sampai kemudian manusia ini ditimpa dengan sebuah musibah, maka dia akan keluar watak aslinya. Maka watak asli manusia ini ketika kita mengenal seseorang, ketika kita belum mengenal orang tersebut, kita belum tahu orang tersebut ketika ditimpa dengan sebuah musibah, maka kita melihat orang ini adalah orang yang baik. Namun ketika orang tersebut ditimpa dengan sebuah musibah dan dia penuh dengan keluh kesah, maka akan muncullah watak asli manusia. Ya, jadi dengan musibah ini Allah Ta'ala akan menjadikan watak asli manusia terlihat oleh orang lain. Ketika orang-orang yang mereka kaya, maka mereka akan dikelilingi oleh orang-orang yang munafik. Orang-orang yang mereka punya duit banyak, maka
Mereka adalah orang-orang yang akan dikelilingi oleh orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik ini akan senantiasa mengelilingi dua golongan. Yang pertama adalah orang yang mereka memiliki uang, dan yang kedua adalah orang munafik akan senantiasa mengelilingi orang-orang yang mereka memiliki kekuasaan. Maka ketika orang yang kaya ini dia kehilangan uangnya, maka orang-orang munafik ini mereka akan pergi darinya. Orang-orang yang mereka memiliki kekuasaan, ketika kekuasaan ini dicabut oleh Allah Ta'ala, maka mereka akan meninggal. Orang-orang munafik ini akan meninggalkan orang-orang yang punya kekuasaan tadi. Adapun orang-orang yang mereka ikhlas, orang-orang yang mereka jujur, maka mereka akan senantiasa bersama dengan kita. Ya, makanya ada istilah, ya, kalau kita ingin melihat siapa teman kita, maka lihatlah ketika kita dalam kondisi jatuh. Jangan lihat banyaknya teman kita ketika kita dalam kondisi punya banyak uang. Ketika kita sukses, maka akan banyak orang mengelilingi kita. Namun ketika kita jatuh ke dalam sebuah musibah, ya, maka hanya orang-orang yang jujur saja yang akan menemani kita. Maka musibah ini akan menjadikan seorang muncul watak aslinya. Ya, jadi maka kemudian Nabi kita mengatakan bahwasanya maka di antara tanda kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba, yang kedua adalah Allah timpakan kepadanya dengan sebuah musibah. Kemudian yang ketiga, di antara tanda kebaikan yang ketiga adalah Allah Ta'ala akan segerakan hukumannya di dunia. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik, Nabi kita mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjalallahu uqubatuhu fid dunya." Jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi'abdihi syarran amsaka anhu al-uqubah hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah. Dan jika Allah Ta'ala menginginkan keburukan untuk seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan tahan hukumannya dan Allah Ta'ala akan sempurnakan pada hari kiamat. Maka jamaah yang terhormati, kapasitas kita sebagai seorang manusia tentu memiliki kesalahan dan dosa. Maka Allah Ta'ala ketika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan timpakan, Allah Ta'ala akan jadikan hukuman dari dosa tersebut, Allah Ta'ala akan segerakan hukumannya di dunia. Ya. Maka orang-orang yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan untuknya, Allah Ta'ala akan jadikan hukuman dari dosa-dosanya ini akan ditimpakan di dunia. Beda halnya dengan orang-orang munafik. Beda halnya dengan orang-orang yang mereka orang-orang tidak beriman. Maka Allah Ta'ala akan jadikan hukuman mereka tidak di dunia ini. Makanya kita nyaris melihat orang-orang kafir ini, mereka seolah-olah senantiasa mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak. Kita lihat ya, orang-orang kafir ini, kita lihat mereka kok rasanya seperti hidup tidak pernah punya masalah. Hidup mereka kok rasanya isinya foya-foya semua. Mereka bergelimang harta. Sementara saya yang beriman, kok malah saya sering mendapatkan ujian. Saya sering mendapatkan malapetaka. Maka ketahuilah jamaah yang terhormati, bahwasanya malapetaka ini pada hakikatnya adalah sebuah hukuman dari Allah Ta'ala. Kita sering merasakan sakit ketika kita mendapatkan sebuah hukuman dari Allah Ta'ala, karena kita melihat bahwasanya hukuman ini, musibah ini bukanlah sebuah hukuman dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang merasa sakit, orang-orang yang mereka merasa bingung ketika mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, karena mereka tidak merasa bahwasanya musibah ini adalah sebuah hukuman dari Allah Ta'ala. Orang yang ketika dia sadar melakukan sebuah kejahatan, ketika hakim memutuskan bahwasanya umpamanya ada seorang, ya fulan, dia melakukan korupsi, ya, kemudian hakim memutuskan bahwasanya koruptor ini dihukum dengan 10 tahun penjara karena dia merasa bersalah,
ya, maka dia akan merasakan bahwasanya ini bukanlah musibah, ini adalah sebuah hukuman dari Allah Ta'ala. Maka ketika dia merasa bahwasanya ini adalah sebuah hukuman, maka hukuman ini akan terasa ringan. Namun beda halnya ketika seorang yang tidak merasa bahwasanya sebuah musibah adalah sebuah hukuman dari Allah Ta'ala, maka dia akan merasa bahwasanya hukuman ini terasa berat. Ya, namun ketika seorang mengetahui bahwasanya ini adalah disebabkan karena sebuah perbuatan dosa yang saya kerjakan, maka orang tersebut akan lebih merasa ringan dalam menghadapi hukuman tadi. Yang umpamanya kita ada orang berkata kasar kepada kita, ada orang menjelek-jelekan nama baik kita, ada orang kemudian memfitnah kita. Ya, kalau kita sadar bahwasanya dulu kita pernah melakukan hal yang sama, kita pernah menfitnah orang, kita pernah mengatai orang dengan kata-kata yang kasar, maka ketika kita dikatakan dengan kata yang kasar oleh orang lain, kita mengatakan bahwasanya ini adalah hukuman bagi perbuatan saya yang saya lakukan. Makanya Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang pernah ditampar oleh anaknya di sebuah pasar. Ada seorang pemuda menampar orang tuanya di pasar. Nah, kemudian orang-orang ingin memukul pemuda ini. Namun orang tua ini mengatakan bahwasanya jangan kalian pukul anak-anak saya ini, karena dahulu ini adalah hukuman saya karena saya dulu pernah menampar orang tua saya di pasar juga. Maka orang-orang yang mereka merasa bahwasanya ketika dia mendapatkan sebuah musibah, ini adalah sebuah dari perbuatan dosanya, maka orang ini akan merasakan bahwasanya hukuman ini menjadi tanda kebaikan bagi dirinya. Ya. Maka musibah yang kita rasakan ini ternyata adalah sebuah hasil dari ulah tangan kita sendiri, ulah dosa kita sendiri. Maka kalau kita sadar bahwasanya ujian yang kita rasakan ini adalah sebuah hasil dari perbuatan kita, maka kita akan merasakan bahwasanya ujian ini menjadi sebuah hukuman dari Allah Ta'ala, maka kita akan merasakan dalam menjalani hukuman ini. Baik, kemudian jamaah yang terhormati, mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana kita membedakan antara bahwasanya musibah ini adalah sebuah ujian dari Allah Ta'ala atau sebuah hukuman. Ketika kita sakit, apakah ini sebuah ujian atau sebuah hukuman? Ya, maka untuk membedakan apakah sebuah musibah ini adalah sebuah ujian dari Allah Ta'ala atau sebuah hukuman, maka bisa kita ketahui dengan dua hal. Yang pertama adalah dari segi sebabnya. Maka ujian ini Allah Ta'ala jadikan sebuah ujian disebabkan karena sebuah kebaikan. Ujian akan ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika ada orang beriman, maka Allah Ta'ala akan uji dengan sebuah ujian. Ada orang mu'alaf, dia masuk Islam, maka kemudian dia diusir oleh keluarganya, dia tidak diakui oleh keluarganya, ya, karena dia masuk Islam kemudian dia diusir, tidak diakui keluarga lagi, maka dia mendapatkan musibah, dia tidak dianggap menjadi keluarga lagi, maka ini sebuah musibah. Namun musibah ini karena disebabkan dari sebuah kebaikan, dari sebuah keimanan, maka ujian ini, musibah ini menjadi sebuah ujian. Namun jika sebuah musibah disebabkan karena sebuah dosa, maka ini menjadi sebuah hukuman. Ya, jadi kalau umpamanya ada orang berbisnis, dalam bisnisnya ia meminjam uang ke bank dengan sistem riba. Setelah bisnisnya berjalan, ternyata keluarganya menjadi berantakan. Istrinya menjadi selingkuh, anaknya menjadi pecandu narkoba, anaknya suka nongkrong, jarang pulang. Ya, kemudian keluarganya menjadi keluarga yang berantakan.
maka yang seperti ini, ya, ini bukan sebuah ujian, namun ini menjadi sebuah hukuman. Ya, jadi untuk membedakan apakah sebuah musibah ini menjadi ujian atau menjadi sebuah hukuman adalah lihat sebabnya. Kalau sebab musibah ini adalah karena sebuah kebaikan, ketika kita membangunkan pasangan kita, pada 10 hari terakhir ini kita membangunkan pasangan kita, kemudian kita disemprot, kita dimarahin sama pasangan kita, ya maka ini sebuah ujian atau hukuman, Pak? Ujian. Kenapa? Karena kita dimarahi sama pasangan kita karena kita melakukan kebaikan. Ya, sebagaimana contohkan Nabi SAW, beliau dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya idza dakhala asyrul awakhir, ketika Nabi memasuki 10 malam terakhir, maka beliau syadda mi'zarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, wa aiqadha ahlah, dan beliau membangunkan keluarganya, wa ahya lailah, dan beliau menghidupkan malamnya. Jadi kalau umpamanya kita membangunkan pasangan kita, membangunkan istri kita, ya kemudian kita dimarahi sama istri kita, Pak, saya baru tidur, jangan dibangunin, ya. Maka seperti ini adalah sebuah ujian bagi kita, bukan menjadi sebuah hukuman. Tapi ketika marahnya istri kita, marahnya pasangan kita disebabkan karena sebuah dosa yang kita lakukan, maka ini menjadi sebuah hukuman bagi kita. Ya. Kemudian, ya, sebuah musibah ini juga bisa kita ketahui apakah ini menjadi sebuah hukuman atau menjadi sebuah ujian. Yang kedua, bisa kita ketahui dengan cara kita menghadapinya. Kalau yang pertama tadi dengan melihat sebabnya, maka yang kedua dengan kita melihat bagaimana cara kita menghadapi sebuah musibah tadi. Maka biasanya ketika sebuah musibah ini menjadi sebuah ujian atau menjadi sebuah hukuman dari Allah Ta'ala, maka orang yang menghadapinya biasanya dia tidak mampu untuk menghadapinya. Maka ketika Allah Ta'ala hukum dengan seorang hamba dengan sebuah hukuman, maka biasanya hamba tersebut dia tidak akan mampu untuk menghadapi ujian ini. Maka dia akan banyak berkeluh kesah, dia akan banyak bersuudzon dia akan mencari kambing hitam untuk mencari kambing hitam. Dia akan menyalahkan orang lain. Ya, umpamanya dia mengalami kerugian. Ketika berbisnis dia mengalami kerugian, dia mengatakan bahwasanya penyebab bisnisnya adalah si fulan yang menipu, si fulan yang menggarong duitnya dan seterusnya. Ya, maka dia akan mencari kambing hitam yang disalahkan. Orang ini tidak akan introspeksi diri. Ya. Adapun ketika sebuah musibah ini adalah sebuah ujian dari Allah Ta'ala, maka orang tersebut biasanya akan lebih mudah dalam menghadapi musibah tersebut. Ya, jadi seorang muslim ketika menghadapi sebuah musibah, maka dia yang dilakukan adalah, yang pertama kita lakukan adalah kita muhasabah, kita introspeksi diri. Apa penyebab dari musibah ini? Kalau musibah ini ternyata disebabkan karena sebuah dosa yang kita kerjakan, maka kita harus beristighfar. Kita harus bertaubat, kita harus meninggalkan dosa yang kita kerjakan. Namun jika sebuah musibah ini disebabkan karena ketaatan kita, maka kita harus bersabar. Jadi ini sikapnya seorang muslim ketika dia mendapatkan musibah, maka dia introspeksi terlebih dahulu. Apakah musibah ini disebabkan karena dosanya atau disebabkan karena kebaikan dan keimanan yang ia miliki? Ya, maka ketika dia mengetahui bahwasanya ini adalah sebuah hukuman, maka dia bertaubat, dia beristighfar dan meninggalkan dosanya. Namun ketika dia mengetahui bahwasanya sebab dari musibah ini adalah karena keimanannya, maka dia bersabar dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Baik jamaah, kemudian maka di antara doa yang senantiasa Nabi kita ucapkan, ya, doa yang senantiasa Nabi kita ajarkan kepada kita ketika kita berbuat kesalahan adalah kita membaca doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa, aku memohon ampunan darimu, wal afiyah, dan aku juga memohon kepadamu
keselamatan. Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya permohonan ampun dan keselamatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Karena ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat kemaksiatan, maka maksiat ini yang menjadikan seorang hamba mendapatkan musibah dari Allah Ta'ala. Dosa ini yang akan menjadikan seorang hamba mendapatkan malapetaka dari Allah Ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala hindarkan kita dari dosa-dosa ini dengan kita membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Dan doa ini perlu kita baca setiap pagi hari. Maka di antara doa zikir pagi dan petang adalah doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosa-dosaku dan engkau juga memberikan keselamatan kepadaku dari siksamu, dari hukumanmu. Maka ketika kita meminta kepada Allah Ta'ala seperti ini, Allah Ta'ala tidak akan hukum kita dengan dosa-dosa kita. Maka di antara sebab Allah Ta'ala menjadikan seorang hamba terhindar dari sebuah hukuman, yang pertama adalah dengan membaca doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya, kemudian yang kedua adalah dengan bertaubat. Maka taubat ini akan menghalangi seorang hamba dari mendapatkan siksa pada hari kiamat. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara sebab seorang hamba mendapatkan ampunan dan tidak disiksa oleh Allah Ta'ala, yang ketiga adalah dengan birrul walidain, dengan berbakti kepada orang tua. Maka dalam sebuah hadis, dalam sebuah athar disebutkan bahwasanya seorang laki-laki mendatangi sahabat Ibnu Abbas. Dia mengatakan bahwasanya, wahai Ibnu Abbas, saya telah berzina. Maka bagaimana saya bertaubat dari zina ini? Maka bagaimana saya menghilangkan hukuman dari taubat dari zina ini? Maka Ibnu Abbas bertanya kepada laki-laki ini, apakah kau memiliki seorang ibu? Maka laki-laki ini mengatakan, tidak, saya tidak memiliki, ibu saya sudah meninggal. Maka kemudian Ibnu Abbas bertanya lagi, apakah ibumu memiliki seorang saudari perempuan? Maka laki-laki ini mengatakan, ibu saya memiliki seorang adik perempuan. Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan, fafiha fabar. Maka padanya berbaktilah kepada adik dari ibumu. Maka kemudian ada seorang sahabat yang menegur setelah ditanya oleh laki-laki tadi, seorang sahabat menegur Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, tadi ada laki-laki mengatakan kepadamu dia telah berzina. Kemudian engkau bertanya tentang ibunya. Maka ada apa gerangan? Maka beliau mengatakan bahwasanya saya tidak mengetahui pahala yang lebih besar yang bisa menghapuskan dosa-dosa manusia selain dosa birrul walidain. Jadi birrul walidain ini menjadi sebab seorang hamba terhindar dari sebuah hukuman di dunia dan di akhirat. Maka orang-orang yang mereka berbakti kepada orang tuanya adalah orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan. Dan ini berlaku untuk orang-orang yang beriman dan tidak beriman. Makanya, ya, orang-orang yang mereka berbakti kepada ibunya, berbakti kepada orang tuanya adalah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan di dunia. Makanya ada seorang ulama mengatakan bahwasanya, jika engkau ingin mendapatkan rizki seperti para raja, maka muliakanlah ibumu. Maka berbakti kepada orang tua ini ternyata bisa menjadi sebab seorang hamba terhindar dari sebuah hukuman di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara sebab seorang hamba terhindar dari hukuman di dunia dan akhirat yang keempat adalah senantiasa berbuat kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, "Sana'iul ma'ruf taqi masari asu." Bahwasanya orang yang gemar berbuat kebaikan ini akan menghindarkannya dari keburukan. Maka orang-orang yang mereka gemar berbuat kebaikan, Allah Ta'ala akan menghindarkan mereka keburukan-keburukan. Maka Allah Ta'ala akan dihindarkan darinya dengan musibah-musibah yang menimpanya. Semakin banyak orang berbuat kebaikan, maka semakin banyak dia terhindar dari musibah dan malapetaka yang menimpanya. Kemudian di antara kebaikan yang keempat, ya, di antara kebaikan yang keempat adalah mendayagunakannya. Allah Ta'ala akan menjadikan seorang hamba
beramal dengan amal soleh sebelum kematiannya. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan mendaya gunakannya. Maka para sahabat bertanya, "Wa kaifa ista'malahu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah mendaya gunakannya wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih thumma yaqbidu alaih." Maka Allah Ta'ala akan menjadikan hamba tersebut beramal soleh sebelum kematiannya, kemudian Allah Ta'ala cabut nyawanya dalam kondisi berbuat amal soleh. Maka jamaah yang terhormati, amal soleh ini ada titik jenuhnya. Ya, setiap manusia, setiap amal soleh yang dilakukan oleh manusia ini ada titik jenuhnya. Namun jangan sampai titik jenuh ini dalam 2 waktu. Ya, Nabi kita mengatakan bahwasanya likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Nabi kita mengatakan setiap amalan itu ada masa semangatnya, dan semangat ini pasti akan datang rasa futur, rasa malas, ada titik jenuhnya. Ya, maka jangan sampai ketika kita jenuh, jangan sampai kita dalam 2 waktu. Yang pertama adalah jangan sampai kita jenuh ketika kita dalam masa-masa panen kebaikan. Maka di antara waktu panen kebaikan ini adalah pada bulan Ramadan, terlebih dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Maka jangan sampai kita merasa jenuh. Usahakan agar kita jangan sampai kita jenuh dalam musim kebaikan ini. Jangan sampai kita merasa jenuh dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Mungkin kita sudah letih dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada 20 hari pertama Ramadan. Namun jangan sampai kemudian kita malas-malasan dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, karena orang yang rugi, orang yang mereka ya bermalas-malasan dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang rugi. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita memiliki titik jenuh dalam penghujung kehidupan kita. Imam Malik mengatakan bahwasanya seseorang manusia dianggap dia telah mencapai ujung kehidupannya adalah ketika ia mencapai umur 40 tahun. Ya, jadi jika seorang manusia telah mencapai umur 40 tahun, maka jangan sampai kemudian dia mengalami jangan sampai kemudian kita mengalami rasa jenuh dalam beribadah. Usahakan ketika kita memasuki umur 40 tahun ini, kita semakin mendekat kepada Allah Ta'ala. Makanya Imam Malik mengatakan bahwasanya, saya melihat para pedagang kota Madinah, ya, mereka berdagang kemanapun mereka inginkan sebelum mereka memasuki umur 40 tahun. Dan ketika mereka memasuki umur 40 tahun, maka mereka memperbanyak berdiam diri di masjid. Jadi ini di zamannya Imam Malik, para pedagang di zaman Imam Malik, ketika mereka sebelum berumur 40 tahun, mereka merantau kemanapun yang mereka inginkan. Mereka merantau ke negeri Syam, mereka merantau ke Yaman, mereka merantau ke Irak dan segala macamnya. Namun ketika sudah memasuki umur 40 tahun, mereka kembali ke tempat asal mereka. Kemudian mereka lebih memperbanyak ibadah pada usia 40 tahun. Jadi kalau kita sekarang sudah memasuki umur 40 tahun, maka perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita berumur 40 tahun, kemudian kita malah sibuk dengan dunia kita. Ya. Maka kalau memang kita masih belum bisa meninggalkan dunia kita, maka usahakan agar balance, agar seimbang antara kehidupan kita dengan kehidupan dunia kita dengan kehidupan akhirat kita. Kita semakin mengusahakan diri agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena kalau seandainya, kalau sudah di penghujung umur seperti ini, kita kemudian mengalami kebosanan dalam beribadah, maka ini sebuah kerugian. Karena kita sudah berada di penghujung kehidupan kita. Maka, kalau kita sudah memasuki umur 40 tahun ini, sebuah warning, sebuah sebuah peringatan agar kita lebih mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau sudah mencapai umur 60 tahun,
Ya, ini kita harus lebih berhati-hati lagi. Karena kalau kita sudah mencapai umur 60 tahun dan kita masih suka dengan kemaksiatan, maka saksikanlah bahwasanya Allah Ta'ala berarti menginginkan keburukan untuk hamba tersebut. Jika seorang hamba, dia berumur 60 tahun, kemudian dia masih sibuk dengan dunianya, dia tidak memikirkan akhirat, maka Allah Ta'ala sudah memutus talinya. Allah sudah tidak peduli dengan orang tersebut. Maka kita perlu mengintrospeksi diri kita. Kita sekarang sudah umur berapa, maka kita perlu introspeksi. Apakah saya sudah umur 40 tahun atau belum? Maka Allah sudah memasuki umur 40 tahun, maka mulailah mendekat kepada Allah Ta'ala. Kemudian, jamaah yang terhormati, kemudian di antara makanya karena pentingnya husnul khotimah ini, karena pentingnya kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah ini, dalam kondisi kita beramal dengan amal kebaikan, dengan amal soleh sebelum wafat kita, maka di antara doa yang senantiasa diucapkan oleh sahabat Abu Bakar adalah Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah umur terbaikku di akhirnya. Wa khaira a'mali khawatimah, dan sebaik-baik amalanku adalah di penutupnya. Wa khairu ayyami yauma alqaka bihi, dan hari terbaikku adalah di mana aku bertemu dengan Engkau ya Allah. Jadi seorang sahabat Abu Bakar, seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, dan salah seorang sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi SAW dengan bahwasanya seandainya semua amalan ibadah manusia, semua amalan manusia diletakkan di sebuah timbangan, kemudian amalan Abu Bakar di timbangan yang lainnya, Nabi mengatakan la rajjahat kifatu Abi Bakrin, akan lebih berat timbangan amalannya Abu Bakar. Beliau masih berdoa dengan doa ini, ya Allah, jadikanlah umur terbaikku adalah di akhirnya, amal terbaikku adalah di penutupnya, hari terbaikku adalah ketika aku bertemu dengan Engkau, atau ketika aku Engkau cabut nyawaku. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia biasa lebih layak untuk memperbanyak doa ini. Allahumma ij'al khaira umri akhirah wa khaira a'mali khawatimah wa khaira a'yami yauma alqaka bihi. Baik, kemudian tanda kebaikan yang kelima adalah kelemah lembutan. Dalam sebuah hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita mengatakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifq." Jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk sebuah keluarga, maka Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam mereka sifat kelemah lembutan. Maka keluarga yang baik adalah keluarga yang penuh dengan kelemah lembutan. Suaminya lemah lembut, istrinya lemah lembut, anaknya lemah lembut. Kalau memiliki pembantu, pembantunya pun lemah lembut. Maka artinya orang-orang yang mereka kasar, orang-orang yang mereka tidak lemah lembut, berarti adalah orang-orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Maka di antara tanda kebaikan yang kelima adalah Allah Ta'ala jadikan seseorang menjadi lemah lembut dalam segala hal, dalam kehidupannya. Maka lemah lembut ini menjadi tanda kebaikan seorang hamba, karena lemah lembut ini adalah sebuah tanda yang menjadi tanda bahwasanya Allah Ta'ala mencintai seorang hamba. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Asyaj bin Qais. Nabi kita mengatakan bahwasanya inna fika khoslatain la yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya wahai Asyaj, engkau memiliki dua sifat yang Allah Ta'ala cintai. Wa huwa al-hilmu wa ta'anni. Nabi mengatakan bahwasanya dua sifat yang Allah Ta'ala cintai dari dirimu adalah sikap lemah lembut dan ta'anni, tidak terburu-buru. Maka dua sifat ini, ketika kita mengalami sebuah masalah dalam rumah tangga kita, maka kita tidak buru-buru menyalahkan. Kita introspeksi terlebih dahulu. Ketika ada sebuah masalah dalam rumah tangga kita kemudian tetap berlemah lembut. Karena jamaah yang terhormati,
Seseorang tidak dikatakan sebagai seorang yang lemah lembut kecuali jika ia tetap berlemah lembut dalam kondisi yang mengundang emosi. Yang umpamanya anaknya pulang sekolah. Ketika pulang sekolah membawa rapot. Rapotnya ternyata nilainya 5 semuanya. Rapotnya merah semuanya. Tidak naik kelas. Sehingga kemudian kita sudah keluar biaya yang banyak, sudah bayar SPP-nya mahal, kemudian anaknya diikutkan kursus, ternyata masih dapat nilai jelek, tidak naik kelas. Kemudian kita marah-marah, maka ini bukanlah lemah lembut. Namun lemah lembut adalah ketika kita dalam sebuah kondisi yang mengundang kita untuk emosi, namun kita tetap lemah lembut kepada anak kita, kepada istri kita dalam kondisi ini, maka ini adalah orang yang lemah lembut. Maka ini akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita semuanya. Kemudian juga bahwasanya Nabi kita mengatakan bahwasanya lemah lembut ini akan menjadikan seseorang memasuki surga. Nabi kita mengatakan la taghdab walakal jannah. Janganlah kau marah maka bagimu surga. Maka orang-orang yang mereka kasar, orang-orang yang mereka suka marah-marah adalah orang yang jauh dari surga. Sementara orang-orang yang lemah lembut ini adalah orang-orang yang dekat dengan surga. Baik, mungkin ini dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran kan diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dalam tanggal 17 Ramadan itu malam nuzul Quran 17 Ramadan. Yang maksud dengan Al-Quran diturunkan itu pas sekaligus apa? Nah, Rasulullah kan di Gua Hira itu kan turunnya 17 Ramadan. Sebenarnya bagaimana hubungannya 17 Ramadan dengan malam 21 hari ke-21 dan 20. Taib, mengenai dalam ini dalam keyakinan kita ada dua, ada Lailatul Qadar, ada Nuzulul Quran. Maka Lailatul Qadar ini adalah malam di mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada malaikat Jibril. Jadi Lauh Mahfuz ini adalah sebuah kitab, ya, sebuah kitab yang di mana Allah Ta'ala menulis semua kejadian di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, dari awal penciptaan sampai nanti hari kiamat, dinamakan dengan Lauh Mahfuz. Nah, kemudian Allah Ta'ala menurunkan, termasuk di dalamnya adalah ada Al-Quran. Nah, kemudian Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang diberikan kepada malaikat Jibril ini pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini terjadi pada salah satu malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka kemudian mengenai malam Nuzulul Quran. Maka malam Nuzulul Quran ini sebenarnya ada khilaf di antara para ulama mengenai kapan pertama kali turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Apakah pada malam 17 Ramadan atau yang lainnya? Maka di sini tidak ada kesepakatan di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan malam ke-15, ada yang mengatakan malam 16, ada yang mengatakan malam ke-17, 18, 19. Jadi di sini ada khilaf di antara para ulama mengenai kapan nuzulul Qur'annya, kapan Nabi pertama kali mendapatkan wahyu. Jadi nuzulul Quran ini adalah memperingati pertama kali Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, yaitu wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini mengenai nuzulul Quran. Dan ini ada khilaf di antara para ulama. Adapun malam Lailatul Qadar tadi, maka dalam hal ini Nabi mengatakan bahwasanya iltamisu Lailatul Qadar fi ashril awakhir fil witri. Nabi kita mengatakan carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir pada malam-malam yang ganjil. Maka orang-orang yang pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang mereka menghidupkan 10 hari terakhir secara penuh. Ya, maka orang yang mereka menghidupkan 10 hari terakhir dengan penuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka dapat dipastikan orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang kemungkinan besar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yaitu adalah orang-orang yang mereka menghidupkan malam-malam yang ganjil. Karena Nabi mengatakan iltamisu Lailatul Qadar fi ashril awakhir fil witri. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir pada hari-hari yang ganjil. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang punya kemungkinan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya adalah orang yang mereka beribadah pada atau menghidupkan malamnya pada malam 27 saja. Karena Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar, surat Al-Qadar ini ya, Al-Qadar jumlah ayatnya berapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar 5. Ya, kemudian beliau kemudian mengatakan bahwasanya, saya lupa perkataan beliau, intinya bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi pada malam ke-27. Jadi orang yang hanya menghidupkan, hanya i'tikaf pada hari ke-27 saja ini memiliki kemungkinan kecil untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena para ulama kita mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini bisa juga terjadi pada malam genap. Ya, jadi bisa terjadi pada malam genap karena Nabi mengatakan iltamisuha fi ashri al-awakhir. Carilah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kita tidak tahu Ramadan ini ada 29 atau 30. Kalau Nabi mengatakan carilah 10 hari terakhir, berarti kalau maunya 29, maka berarti malam 10 malam terakhirnya ini dimulai dari malam ke-20. Jadi malam ke-20-nya ini menjadi malam ganjil dari 10 dari terakhir bulan Ramadan. Sementara malam 21-nya menjadi malam yang genap. Makanya kalau kita ingin pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka manfaatkan 10 hari terakhir ini dengan kita melaksanakan i'tikaf atau ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam 10 hari terakhir. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik, cukup insyaallah ya? Baik, kalau sudah cukup insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.